Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Noval Skarpatio. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat kembali, tetapi bagian terakhir dari metode untuk menentukan solusinya. Metode yang terakhir adalah kita untuk menentukan solusi persamaan kuadrat dengan rumus kuadrat. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akan mengubah bentuk persamaan kuadrat menjadi bentuk umumnya yang berbentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai dari koefisien x kuadrat yaitu a, koefisien dari x yaitu b, dan nilai c dari persamaan kuadrat yang sudah kita ubah dari bentuk yang pertama. Setelah itu kita akan mensubstitusikan atau menggantikan nilai a, b, dan c ke rumus kuadrat. Terakhir, kita akan menentukan nilai dari x1 dan x2. Berikut rumus kuadratnya. X1,2 sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat dikurangi 4 dikali a dikali c per 2 dikali a. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh nih. Tentukan solusi dari 3n kuadrat ditambah 12n ditambah 10 sama dengan 0 menggunakan rumus kuadrat. Baik. Karena persamaan ini sudah berbentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c, sehingga persamaan kuadrat ini tidak perlu diubah lagi. Kita bisa langsung ke langkah yang kedua. Dari persamaan kuadrat tersebut, kita peroleh nilai a sama dengan 3, b sama dengan 12, dan c sama dengan 10. Setelah itu kita mensubstitusikan nilai a, b, dan c ke rumus kuadrat, sehingga diperoleh begini. Yang mana rumusnya adalah x1,2 sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c per 2 dikali a. Yang mana b adalah 12, a adalah 3, dan c adalah 10. Sehingga diperoleh setelah mensubstitusikan nilai tersebut ke rumus, negatif 12 plus minus akar 12 kuadrat dikurangin 4 dikali 3 dikali 10, karena a-nya 3, c-nya 10, per 2 dikali a, sedangkan nilai a adalah 3. Selanjutnya 12 kuadrat adalah 144, negatif 4 dikali 3 negatif 12 dikali 10 negatif 120, 2 dikali 3 6. Selanjutnya 144 dikurangi 120 adalah akar 24. Setelah itu kita bagi 6 untuk masing-masing, negatif 12 dan akar 24. Negatif 12 dibagi 6 plus minus akar 24 dibagi 6. Negatif 12 dibagi 6 adalah negatif 2. Sedangkan akarnya tetap ya begini. Setelah kita mensubstitusikan, kita akan menentukan nilai dari x1 dan x2. Di sini adalah nilai dari x1,2. Sehingga untuk x1 akan mendapatkan nilai yang plus, sedangkan x2 mendapatkan nilai yang minus. Diperolehlah x1 sama dengan negatif 2 plus akar 24 per 6, dan x2-nya adalah negatif 2 dikurang akar 24 per 6. Berikut bentuk lainnya, bentuk soal lainnya untuk menentukan solusi persamaan kuadrat dengan rumus kuadrat. Tentukan solusi dari negatif 2p kuadrat sama dengan negatif 3 ditambah 5p. Baik, langkah pertama kita akan mengubah ke bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Diperolehlah bentuknya seperti ini. Nah, karena ruas kanannya 0, berarti kita perlu menghabiskan bilangan-bilangan di ruas kanan. Untuk yang pertama, saya bertujuan untuk menghabiskan bilangan negatif 3. Sehingga saya tambahkan 3 di sini. Karena
Ini sama dengan jika ruas kanan ditambah 3, maka ruas kiri pun ditambah 3. Akibat dari penambahan 3 pada kedua ruas diperolehlah seperti ini. Negatif 3 tambah 3, 0. Tinggal plus 5P di sini. Selanjutnya ini tinggal tambah 3. Selanjutnya di ruas kanan masih ada 5P. Saya ingin menghabiskan 5P dengan cara menguranginya dengan 5P. Karena suatu bilangan akan menjadi 0 apabila dikurang dengan dirinya sendiri. Karena ini tanda sama dengan jika yang kanan dikurang 5P, yang kiri pun dikurang 5P. Di sini 0 ya, jadinya ya. Selanjutnya diperoleh, nah seperti ini. Negatif 2P kuadrat ditambah 3 dikurang 5P sama dengan 0. Setelah itu kita tinggal memindahkan agar bentuknya menjadi AX kuadrat ditambah BX tambah C. Jadi cukup yang 3 ke belakang, 5P yang ke depan. Diperolehlah hasilnya begini ya. Negatif 2P dikurang negatif 2P kuadrat dikurang 5P ditambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya langkah kedua kita akan menentukan nilai dari A, B, dan C. Ingat di sini diperoleh nilai A itu negatif 2, B negatif 5, dan C plus 3 atau 3. Jadi dalam menentukan nilai A kita selalu membawa tanda di depannya. Bukan hanya untuk yang bilangan negatif, ini juga berlaku untuk bilangan positif. Sehingga C diperoleh 3, B negatif 5, dan A itu negatif 2. Selanjutnya kita tinggal mensubstitusikan nilai A, B, dan C ke rumus kuadrat. Sini terdapat negatif B. Nah, nilai B di sini adalah negatif 5. Sedangkan negatif tetap dilibatkan. Jadi walaupun nilai B-nya negatif 5, jangan lupa untuk tetap memunculkan nilai negatif pada rumus. B kuadrat negatif 5 kuadrat dikurang 4 dikali A. A-nya di sini negatif 2 dikali C 3. Oke, diperoleh negatif ketemu negatif itu menghasilkan bilangan positif. Plus minus akar min 5 kuadrat adalah 25, di negatif 4 dikali negatif 2 adalah positif 8 dikali 3 positif 24 di sini. Per 2 dikali negatif 2, A-nya adalah negatif 2. Selanjutnya diperoleh begini, 5 plus minus akar 49 per negatif 4. Yang mana kita tahu bahwa akar 49 adalah 7. Nah, ini adalah bentuk umum dari X1, 2. X1 untuk yang positif, X2 untuk yang negatif. Diperoleh begini, X1 adalah 5 ditambah 7 dibagi negatif 4, 12 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 3. Sedangkan X2 5 dikurangin 7 dibagi negatif 4. Negatif 2 per negatif 4 disederhanakan sama-sama dibagi 2. Dibagi negatif 2 menjadi 1 per 2. Terakhir, bentuk soal terakhir adalah seperti ini. Tentukan solusi dari 2T dikali T dikurang 4 sama dengan 3. Berikut kita akan mengubah dari bentuk seperti ini menjadi ke bentuk AX kuadrat ditambah BX sama dengan C. Kita akan melakukan perkalian. Perkaliannya seperti ini. Oke. 2T dikali T, 2T kuadrat. 2T dikali negatif 4, 2 dikali 4, 8. Negatif T. Gitu ya. Sama dengan negatif 3. Sedangkan kita memperoleh bentuk begitu, tetapi tujuan kita adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, yang mana ruas kanannya adalah 0. Berarti kita perlu mengenolkan atau menghabiskan ruas kanan. Bilangan negatif akan menjadi 0 apabila ditambahkan dengan bilangan bakunya yaitu 3. Ya. Sehingga kedua ruas akan ditambah dengan 3. Seperti ini. Hasilnya diperoleh negatif 3 tambah 3, 0. 2T kuadrat dikurang 8T ditambah 3. Nah, dari sini sudah muncul bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Selanjutnya diperoleh dari persamaan kuadrat itu kita mendapat nilai A, B, dan C secara berturut-turut. A-nya 2, B negatif 8, dan C 3. Langkah ketiga kita tinggal mensubstitusikan nilai A, B, dan C ke rumus tersebut, ke rumus kuadrat tersebut. Nah, di sini diperoleh negatif B, negatif tetap diikuti, tetap dilibatkan di sini negatif.
sedangkan B-nya adalah negatif 8, gitu ya. Terus akar plus minus akar B kuadrat, B-nya negatif 8 dikuadratin, dikurang 4 dikali A 2, dikali C 3, 2 dikali 2 itu 2A ya. Diperoleh negatif ketemu negatif itu 8, plus minus akar negatif 8 kuadrat itu 64, negatif 8 dikali negatif 8, 8 kali 8 64, negatif kali negatif plus, ya. Dikurang 4 dikali 2 negatif 8 dikali 3 negatif 24. Hasilnya diperoleh seperti ini, bentuk umum dari X1, 2. Oh ya, ini 8 bukan 5 ya. 8 ya. Nah, X1-nya adalah, nah ini 8. Oke. Boleh begini atau lebih lanjut 8 per 4 ditambah akar 40 per 4. 8 per 4, 2 ditambah akar 40 per 4. Ini untuk X1. X2-nya bagaimana? Ya serupa, 8 per 4 cuman kurang gitu ya. Per 4. 2 dikurang akar 40 per 4. Ini untuk X2. Berikut latihan mandiri dari menentukan solusi-solusi persamaan kuadrat dengan menggunakan metode rumus kuadrat. Terdapat 7 soal, silakan mencoba ya berdasarkan contoh-contoh atau penjelasan materi sebelum ini. Sekian materi persamaan kuadrat menentukan solusi yang terakhir dengan metode rumus kuadrat. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dan terakhir, silahkan komentar untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai materi ini. Terima kasih banyak sudah menonton.